Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya Bapak Dodi Mauludi Ahmad dengan materi pembelajaran muatan matematika ya. Tapi sebelumnya kita mulai dengan membaca doa belajar dulu, yaitu seperti yang sudah biasa-biasa, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil Quran imam wa hukma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan aku rela Islam sebagai agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku dan aku rela Al-Quran sebagai pedoman dan hukumku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk teman-teman kita atau rekan-rekan keluarga kita ataupun kerabat kita, saudara kita, ada yang sakit dan juga ada yang juga terinfeksi oleh penyakit yang sedang melanda di Indonesia ini, yaitu COVID-19. Semoga Allah mencabut dan memberikan kesehatan kepada mereka yang terjangkit oleh virus penyakit COVID-19. Dengan membaca surat Al-Fatihah, keikhlasan kita untuk membacakannya untuk saudara-saudara kita yang terjangkit COVID-19. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah menjawab permohonan kita. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak taikkan lagi. Untuk materi kali ini itu adalah matematika ya, Nek. Nah, matematika kita sudah mengenal daripada penjumlahan yang dibalik. Kita belajarnya di sini penjumlahan ya, Nek, yang dibalik bukan hasilnya. Ingat sekali lagi, yang kemarin penjumlahan tapi bukan hasilnya yang kita cari, tapi pertukaran tempatnya. Dalam matematika kita sebut dengan sifat komutatif. Bapak atasnya lagi, maaf. Baik ya. Sudah ya? Nah, dalam bahasa matematikanya itu adalah sifat komutatif ya. Sifat komutatif yaitu pertukaran. Di pertukaran itu, komutatif itu bisa di penjumlahan yang kemarin dan juga di sini bisa di perkalian, dan sifat komutatif tidak berlaku kepada pengurangan dan juga pembagian. Baik, anak-anakku sekalian, sifat komutatif pada perkalian seperti ini, nak, seperti yang sudah yang kemarin penjumlahan tinggal hanya di dibalik saja ya angka-angkanya dari yang di sini menjadi yang di sini. Nah, sebagai contohnya nomor satu ya, nak ya. Nomor satu itu adalah 4 dikali 2. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 dan hasilnya sama-sama 8. 4 dikali 2 itu sama dengan 8 dan 2 dikali 4 itu juga 8. Nah, ini hanya pertukaran saja, pertukaran, itu adalah sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu jika 4 kali 2 itu adalah dan sama dengan 2 dikali 4 ya. Ulangi lagi, 4 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 4. Mudah ya dan paham ya anak-anakku ya. Nah, contoh lagi, 4 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 4 dan hasilnya adalah 20 ya, 20 ya, 20. Hasil 4 dikali 5 itu adalah 20 dan 5 dikali 4 adalah 20 juga, dan itu yang dimaksud dengan sifat komutatif pada perkalian ya. Nah, kemarin kita sudah belajar di penjumlahan, sekarang kita belajar di perkalian ya. Nah, perkalian ini memang kalian minimal sekali sudah harus hafal perkalian dari 1 sampai dengan minimal banget 5 deh. Ya, nanti kita akan belajar lagi di lain kesempatan, kita menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 5. Oke, nah ya. Baik, kita akan contohkan
kepada hal yang konkretnya ya. Kita contohkan kepada hal yang konkret sekarang. Nah, dari perkalian 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4, kita akan konkretkan kepada suatu hal atau suatu benda atau suatu bentuk. Ya. Nah, di sini Bapak akan contohkan. Sebentar Bapak turunkan lagi sedikit. Maaf. Di sini Bapak contohkan, ya, Bapak contohkan itu ada 2 permen, ya, dalam 4 bungkus, ya, 2 permen di dalam 4 bungkus. Nah, di sini menulisnya 4 bungkusnya dulu, 4 bungkusnya, ya, 4 bungkusnya ditulis dulu. Ada berapa bungkus? 1, 2, 3, 4. 4 bungkus. Di dalam bungkusannya ada berapa? 1, 2. Ada 2 permen. Baru kita kalikan. Dikali 2. Ya. Kalau dalam hal yang konkretnya ya. Dalam yang hal konkret yaitu adalah 4 bungkus dikali 2 permen. Ya, 1 bungkusnya ada 2. Ada 2, ada 2, ada 2 sama dengan 8 permen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan 2 bungkus dikali 4 permen. Ya, 2 bungkus dikali 4 permen. Tulisannya, maaf, spidolnya agak kurang nyata. Ditulisnya bungkusannya dulu. Ada berapa bungkusannya nih? 2 bungkus dikali baru isinya ada berapa? 1 aja isinya ada. 1 bungkusnya berapa? 1, 2, 3, 4. Jangan ditulis semuanya ya, tapi tulisnya 1 aja. 1 bungkusan saja isinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan hasilnya pasti sama. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ada contoh di buku kalian ada contoh yaitu tentang perkalian sifat komutatif dan dikonkretkan kepada suatu benda atau bentuk atau suatu barang yang binatang atau apapun. Nah, nanti kita menulisnya jangan khawatir, kamu tidak usah perlu takut dan tidak usah perlu tidak usah perlu bingung yang mana yang harus ditulis ataukah yang di luar dulu ditulis ataukah yang di kandangnya atau yang lain tempatnya dulu yang ditulis. Nah, kita harus ambil sikap bahwasanya yang ditulis dahulu adalah tempatnya, ya, tempatnya ini kita harus tulis terlebih dahulu, baru isinya. Isinya satu tempat ada berapa isi. Nah, itu dia. Contoh lagi ya, contoh lagi satu lagi. Yaitu ada sebuah titik-titik ya, sebuah titik-titik, maaf. Ada sebuah titik-titik. Titik-titik itu ya. Nomor 2, konkret dari perkalian 4 dikali 5 dan 5 dikali 4 ya. Konkretnya itu adalah 4 dikali 5 berarti 4 tempat, satu tempatnya ada 5 ya. Seperti lagi nih ya. 1, 2, 3, 4. Ditulis di awalnya 4 karena ada 4 tempat. Nah, satu tempatnya ada berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal isi 5. Tidak usah semuanya diisi. Ya, jadinya 4 tempat dikali 5 isi. Ya, 4 tempat dikali 5 isi. Sekarang contoh yang keduanya di bawah. Sama dengannya berapa? Mungkin sama kan ya. Tapi kita harus contohkan dulu, harus tuliskan dulu ya, nah. Berapa tempat di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat. Betul, 5 tempat dikali berapa isinya? 1, 2, 3, dan 4. Nah, dikali 4. Oke?
Nah, itu dia. Ini adalah salah satu dari sifat dari pembelajaran kita kali ini, itu adalah sifat komutatif dari pada perkalian. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif dalam penjumlahan, tapi sekarang sifat komutatif dalam perkalian. Nah, oleh karenanya, dan kita harus pahami dulu, ini kita belajar di sini bukan belajar untuk mencari hasil terlebih dahulu ya, Nak ya. Kita tidak belajar untuk mencari hasil terlebih dahulu, tapi kita belajar tentang pemindahan daripada sifat komutatif, bukan pemindahan dari sifat komutatif ya, tapi sifat komutatif yaitu perkalian yang sama hasilnya dengan menukar daripada angka yang sebelumnya. Misalkan seperti ini contohnya 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2 dan juga 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Oke, baik anak-anakku sekalian. Mungkin kita bisa coba untuk latihan. Kita coba aja latihan dulu yang ada di halaman 57 ya. Ada di halaman 57. Kamu bisa isi ya, kamu bisa isi 57 dan 58. 57 dan 58 diisi di buku paket saja. Kalau misalkan kamu bisa untuk menghitung jumlahnya silakan, tapi kita di sini pembelajaran adalah untuk proses daripada sifat komutatifnya ya, sifat komutatifnya. Jadinya yang paling intinya adalah sifat komutatifnya, itu pemindahan letak angkanya dalam perkalian seperti ini. Seperti itu. Kalian kerjakan untuk latihannya yaitu di halaman 57 dan 58. Lengkapilah berdasarkan sifat perkalian komutatif. Oke, baik, sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian semua. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit yang sudah melanda di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia. Semoga bermanfaat pembelajaran matematika kali ini tentang sifat komutatif pada perkalian. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.